yang Maha Rahman. Alhamdulillah pada hari yang kesekian kita oleh Allah masih diberikan sehat wal Afiat. bisa melakukan ibadah terutama sholat fardu di Masjid Nabawi. Hari ini agendanya adalah Sikitur ziarah di kisaran Masjid Nabawi yang tadi sudah bersama-sama kita dari masjid. Apa tadi Bu? Nama masjidnya? Gumama. Gumama. Terus? Ali. Masjid Ali. Satu lagi? Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Sudah kita jalani dan sudah kita hubungi. Di belakang saya atau di depan jenengan ini namanya adalah makam Baqi. Baqi dari kata bako artinya tetap, kekal. Makam ini sifatnya umum sebetulnya, tetapi selama ini yang paling banyak adalah untuk para sahabat syuhada yang meninggal syahid ditambah beberapa orang. Jadi kalau bapak-bapak khususnya yang kemarin sempat ke Raudhah, kemudian keluar di sebelah kiri itu ada makam Rasulullah, disusul kemudian sebelahnya ada makam Abu Bakar. sahabat Abu Bakar, terus kemudian Umar, sahabat Umar. Ada satu yang kosong itu sebetulnya. Ada yang mau ke sana? Dimakamkan di sana bang saya. Itu kosong. Dulu informasinya rencananya adalah sahabat Utsman. Karena ada konflik sedikit di pemerintahan waktu itu, akhirnya penguasa saat itu tidak memperkenankan atau tidak diputuskan untuk makamnya sahabat Utsman itu tidak ditaruh di deretan Rasulullah. Lalu di mana? Dari keterangan para ulama bahwa sahabat Utsman, sahabat yang ketiga itu dimakamkan di makam Baqi di sini. Jadi beliau ada di antara beberapa jenazah para syuhada, para sholihin yang ada di dalam itu. Sementara yang keempat, sahabat siapa setelah sahabat Utsman? Ali. Sahabat Ali. Karena sahabat Ali itu setelah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah wafat lebih dulu, kemudian sahabat Ali ini menikah lagi dengan salah satu putri penguasa di Iran. Dan beliau wafat dimakamkan di Iran. Jadi oleh karena itu yang sahabat 4 yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin itu yang dampingi Rasulullah hanya 2, yaitu tadi sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar. Sementara sahabat Utsman ada di sini. Dulu kalau bapak ibu bapak khususnya bapak-bapak yang haji itu diberi kesempatan untuk masuk sampai ke dalam. Tapi belakangan memang tidak diperkenankan. Kalau toh boleh itu pun hanya bapak setelah sholat subuh. Setelah ada sholat subuh itu diberi kesempatan ke sana. Di sini selain tadi yang terkenal adalah sahabat Utsman, yang kedua istri-istri Rasulullah, terutama adalah Khadijah. Aisyah. Khadijah di Ma'la. Khadijah di Ma'la di Makkah. Insya Allah nanti ada di kisaran sana karena beliau wafat lebih dulu sebelum Rasulullah hijrah. Sementara kalau Nyai Aisyah mendampingi Rasulullah sampai di Madinah ini, dan beliau wafat dan kemudian dimakamkan juga di makam Baqi ini. Selain beliau yang berdua juga istri-istri Rasulullah yang lain itu dimakamkan di sini. Ada lagi yang istimewa di belakang sana, di belakang saya sempat diajak ke belakang sana. Itu adalah makam umum, bukan orang Arab, siapapun orang-orang yang haji kok meninggal dunia di sini di Madinah itu salah satunya dimakamkan di makam Baqi, tapi tempatnya paling ujung sekali, paling belakang. Ibu bapak rahimakumullah, di belakang ini kalau jenengan lihat ini nisannya tidak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan bagus, rapi, bahkan ada tulisan. Di sini tidak boleh. Yang banyak hanya kalau jangan lihat batu yang tidak terukir, tidak ada tulisan. Kenapa? Ulama-ulama sini itu sangat berhati-hati. Kalau ditulisi, terutama sahabat Utsman sama Nyai Aisyah, khawatir nanti terjadi pengkultusan, didewakan. Maka sampai hari ini pun kalau umpama kita mau mencari tidak akan diberitahu. Walaupun sebetulnya beliau-beliaunya tahu
tapi kita tidak akan diberi tahu. Alasannya itu tadi, khawatir dikultuskan. Nah, oleh karena itu kehadiran kita di sini semuanya berniat untuk mendoakan para sahabat dan para syuhada yang dimakamkan di sini, termasuk saudara-saudara kita yang haji baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dimakamkan di sini. Nanti kita akan doakan beliau bersama. Apa tujuannya? Satu, tentu biar beliau-beliau yang sudah berjuang, amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada salah dan khilafnya, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bagi kita juga. Ada yang berkeinginan untuk meninggal di sini? Ada. Ya pasti ada. Pasti ada. Ada di antaranya yang kepingin memang meninggal di tanah suci Mekah maupun Madinah. Tapi catatan kita itu sudah ada ya Pak. Catatan kita sudah ada. Di mana kita akan dimakamkan, kapan kita meninggal, maka itu sudah ada. Maka tidak bisa istilah aku kepingin tak meninggal dok Madinah, tidak bisa begitu. Dulu ada ulama Indonesia nih, beliau hampir tiap tahun itu haji. Satu harapan selain mencari ridho Allah, kepingin beliau wafat di kota suci Mekah atau Madinah. Saya kan, bagus kan ini Bu. Tapi apa kata Allah? Ketika hendak berangkat haji, waktu itu beliau ada hajatan besar. Salah satu putri beliau sepakat sama calon besannya itu nikah di bulan Dzul Hijjah atau bulan apa Pak? Bulan besar. Bulan besar kalau kita. Karena beliau dari itu beliau akhirnya nggak bisa mengelak karena kesepakatan dari calon besannya minta nikah putrinya itu dinikahkan di bulan besar. Demi menghormati anaknya, menyayangi anaknya, putrinya ini akhirnya beliau nggak jadi berangkat haji demi memuliakan putrinya. Dijalani seperti kita kalau punya hajatan menghormati anak, menyayangi anak sebagaimana layaknya. Ternyata setelah pelaksanaan pernikahan Allah memanggil beliau. Loh, padahal tadinya kepingin meninggal di mana? Mekah. Di Mekah atau di Madinah. Tapi meninggalnya di mana, Pak? Indonesia. Di Indonesia. Nah, kita tidak bisa untuk memaksa dan tidak bisa menolak. Lalu karena itu kehadiran kita di kuburan itu seperti yang katakan Rasulullah SAW, hadirlah di makbaroh, di kuburan dengan dua tujuan. Satu, doakan ahli kubur yang sudah meninggal dunia itu. Yang kedua, jadikan ibroh. Ibroh itu pelajaran. Pelajaran bahwa kita pun juga nanti akan meninggal. Walaupun yang masih muda, siapa ini yang muda ini? Mbak ini ya, pakai kacamata ini, paling muda ini. Kita tidak bisa tahu, walaupun yang beliau lebih tua belum tentu beliau itu lebih dulu dibanding yang muda. Maka oleh karena itu oleh Nabi suruh iktibar, mengambil pelajaran bahwa kalian semua juga nanti akan dimakamkan seperti beliau-beliau itu. Jadi ini yang kita ambil dua hal tadi. Jadi kita mendoakan beliau-beliau. Yang kedua kita iktibari bahwa pada dasarnya kita pun juga akan meninggal dunia. Nah kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang kita bawa Ibu Bapak? Amal. Apakah harta kita? Tidak. Apa suami istri? Tidak. Apa anak-anak? Tidak. Tidak. Yang kita bawa Amal. Nah, maka salah satu amal kita dengan niat kita umroh dari tanah air kemarin sampai alhamdulillah sekarang di Madinah, dan insya Allah agendanya besok ya. Besok kita akan berangkat ke Mekah untuk memulai umroh. Oke, memulai umroh. Jadi untuk hari ini nanti setelah agenda untuk ibu-ibu ke Raudhah, ya ke Raudhah, manfaatkan betul seperti kemarin bapak-bapak juga. Alhamdulillah karena sekarang kondisinya masih seperti ini, tidak sebebas dulu ya, tidak sebebas dulu. Tapi saya secara pribadi lebih senang sekarang. Artinya ditata dulu sebelum masuk. Semua ditata, masuk, semua bisa masuk. Rapi betul, nanti begitu giliran kita kurang lebih ibu-ibu nanti terutama kalau di sana karena waktunya sekitar 10 menit, jenengan manfaatkan betul 10 menit 2 rakaat untuk sholat sunnah mutlak. Setelah itu jenengan doa, jenengan zikir, jenengan baca istighfar, doa, perbanyak doa untuk diri, keluarga, terutama yang kemarin juga meminta didoakan di Raudhah.
kalau jenengan ada yang minta tolong nama saya disebut, bila 1-2 monggo enggak apa-apa. Kalau kemarin titip hanya 1-2 orang yang disebut namanya, monggo disebut. Tapi kalau yang titip kemarin 50 orang, Lali. ayo ya nopo. Nah, oleh karena itu dijamak gitu. Jadi caranya insya Allah gini, ya Allah di depan makam Rasul dan di Raudhah ini, saya memohon kepadamu, kabulkan ya Allah orang-orang yang kemarin titip doa ke saya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mboten usah dirinci. Kok nek jenengan rinci, enten sing njaluk nang Rabi malih. Enten sugih. Lah kumaha nggih? Disebut secara umum ya, secara umum. Kalau untuk keluarga, diri monggo secara pribadi. Tapi yang lain umum aja karena waktu kita hanya 10 menit kurang lebih loh ya. Hanya 10 menit. Itu jenengan manfaatkan betul di sana. Itu untuk ibu-ibu nanti insya Allah dengan Bunda Sri, Nyai Halimah, insya Allah juga sana. Bagi bapak-bapak, nanti menurut saya efektivitasnya mungkin bisa ke masjid untuk sholat duha. Karena sekarang masih sekitar jam 9, jam 9 waktu di sini. Masih jam 9, mungkin sholat duha. Setelah itu kalau jangan mau istirahat ke kamar, silakan dulu kamar. Perbanyak istirahat, bareng-bareng kita berbanyak istirahat. Karena besok itu perjalanannya, setelah kita dari kamar sudah siap untuk baju ikhram, setelah itu kita akan ngambil mikot di Bir Ali. Bir Ali itu kalau dari sini kurang lebih 15 menit perjalanan kurang lebih 15 menit. Setelah dari sana kita sholat sunnah, kemudian niat dan seterusnya. Insya Allah nanti selama perjalanan kami dengan beberapa pembimbing akan memberitahu tata caranya. Jadi untuk di sini kita fokus mendoakan kepada syuhada di makam Baqi. Oke, untuk Ustadz Haris. Ustadz Haris. Ustadz Haris. Ustadz, antum doa bagi-bagi. Antum doa, pimpin doa. Jadi ini di belakang kita para syuhada berharap dengan mendoakan beliau, kita pun juga oleh Allah diampuni dosa kita, dikabulkan semua hajat kita. Amin, amin ya Allah. Kita, amin. Hajat semua saudara-saudara kita yang kemarin ikut mendoakan kita. Al-Fatihah. Selanjutnya Ustadz Haris. Amin. Amin. اللهم إنا نسألك سلامة وعافية في الجسد آمين. وزة في العلم وبركة في الرزق اللهم هون علينا في شكرك الموت ونجاة من النار ولا تضر الحساب يا الله barokah di makam-makam yang mulia ya Allah. Berilah kami semuanya jamaah ya Allah, jamaah umrah sahabat Muzaik, jamaah umrah An-Namira ya Allah. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Sehatkan kami semuanya ya Allah. Amin. Dipanggil untuk kembali ke sini lagi ya Allah. Amin. Takdirkan untuk kembali ke sini lagi ya Allah. Untuk berziarah di makam Raudhah, Masjid Nabawi, berziarah Baqatul Mukarramat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbikfir anta rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa qina adzaban. Amin. 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 A'udzu billahi. Alhamdulillah.
Allah sallallahu Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Monggo balik nggih lagi untuk